Makanan setelah olahraga, seafood itu teman atau musuh ya? Seafood itu kan terkenal sebagai makanan sehat. Banyak protein tanpa lemak dan asam lemak omega 3 yang bagus buat tubuh. Banyak orang yang aktif olahraga pilih makan ikan setelah capek latihan. Katanya sih, bisa bantu otot pulih lebih cepat. Tapi, waktu makan dan jenis seafood yang dimakan setelah olahraga kadang bisa bikin masalah buat badan kita loh. Nggak semua seafood itu sama bagusnya pas badan kita lagi butuh istirahat. Ada jenis seafood yang lebih susah dicerna. Jadinya malah nggak nyaman, bukan malah segar. Penting banget nih buat tahu sisi negatifnya. Yuk, kita bahas lebih dalam soal makanan setelah olahraga dan seafood, biar usaha kita di gym nggak sia-sia. Setelah olahraga, otot-otot kita itu kayak lagi minta tolong. Mereka butuh nutrisi untuk pulih dan tumbuh lebih kuat. Olahraga itu bikin robekan kecil-kecil di serat otot. Ini adalah bagian dari proses alami tubuh untuk memperkuat otot. Nah, protein itu bahan utama buat memperbaiki robekan tadi. Tanpa protein yang cukup, proses pemulihan bisa terhambat. Seafood itu sumber protein berkualitas tinggi yang oke banget. Selain itu, seafood juga mengandung berbagai nutrisi penting lainnya. Selain buat otot, badan kita juga butuh isi ulang tenaga. Energi yang hilang selama latihan harus digantikan. Makan karbohidrat setelah olahraga bantu isi lagi tangki glikogen yang kosong. Glikogen adalah sumber energi utama untuk otot kita. Meskipun seafood itu utamanya protein, penting banget dimakan bareng karbohidrat yang bagus biar pulihnya maksimal. Kombinasi ini membantu tubuh pulih lebih cepat. Bayangin aja kayak isi bensin mobil setelah jalan jauh. Protein itu benerin mesinnya, karbohidrat isi bensinnya. Keduanya sama-sama penting. Asam lemak omega 3 di ikan berlemak kayak salmon itu punya manfaat anti radang. Ini membantu mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan. Paham kebutuhan badan kita, protein buat perbaikan, karbohidrat buat energi. Bikin kita yakin kalau makan seafood itu bagian dari cara pulih yang paling bagus. Dengan begitu, kita bisa kembali berlatih dengan lebih cepat dan lebih kuat. Satu hal penting yang perlu diperhatikan itu aliran darah di badan kita. Pas olahraga berat, badan kita mengalihkan darah dari organ pencernaan ke otot yang lagi kerja. Setelah berhenti olahraga, butuh waktu buat aliran darah kembali normal ke sistem pencernaan. Kalau kita makan makanan berat, apalagi yang banyak lemak atau protein kompleks kayak beberapa jenis seafood, pencernaan kita bisa kewalahan. Ini bisa bikin perut terasa berat, kembung, atau nggak enak badan. Jenis seafood dan cara masaknya juga penting banget. Minum air yang cukup itu kunci utama biar pulihnya bagus. Air bantu semua fungsi tubuh, termasuk pencernaan. Jadi makan setelah olahraga jadi lebih lancar dan bermanfaat. Susah cerna itu keluhan umum kalau makan seafood terlalu cepat setelah olahraga berat. Banyak orang nggak sadar kalau waktu makan itu penting banget buat pencernaan. Gejalanya bisa perut kembung yang nggak nyaman, buang angin terus, atau bahkan kram perut yang sakit. Ini bisa bikin aktivitas sehari-hari jadi terganggu. Seafood yang tinggi lemak, meskipun lemak sehat kayak di salmon atau makarel, bisa bikin perut jadi lama kosongnya. Ini karena lemak butuh waktu lebih lama buat dicerna. Coba deh, bayangin contoh nyata ini. Sarah, seorang pelari, sering makan steak salmon panggang porsi besar pas habis lari jauh hari Minggu. Dia pikir itu cara yang bagus buat isi ulang energi. Tapi kenyataannya, dia sering banget kembung dan perutnya terasa berat berjam-jam setelahnya. Ini bikin dia nggak nyaman dan susah buat beraktivitas lagi. Pas dia ganti porsinya jadi lebih kecil, atau makan ikan putih tanpa lemak kayak ikan cod, dan nunggu sekitar 1 jam, masalah pencernaannya jadi jauh lebih baik. Dia merasa lebih ringan dan nyaman. Biasanya sih, disarankan nunggu paling nggak setengah jam sampai 1 jam sebelum makan seafood porsi besar. Ini ngasih waktu buat tubuh buat tenang dan siap buat mencerna makanan. Perut kamu bakal berterima kasih deh kalau nggak buru-buru. Dengan begitu, kamu bisa menikmati makananmu tanpa rasa nggak nyaman. Bagian 5, tamu tak diundang. Reaksi histamin dari seafood setelah olahraga. Histamin itu zat kimia yang berperan dalam respons imun, pencernaan, dan sistem saraf pusat kita. Zat ini dilepaskan oleh sel-sel tubuh sebagai respons terhadap alergen atau iritasi tertentu.
Ada beberapa orang yang punya kondisi namanya intoleransi histamin. Ini berarti tubuh mereka tidak bisa memecah histamin dengan baik, sehingga menumpuk dan menyebabkan berbagai gejala. Beberapa makanan itu alami tinggi histamin, atau bisa memicu pelepasan histamin. Dan beberapa jenis seafood termasuk di sini, apalagi kalau nggak segar banget. Makanan seperti ikan, keju tua, dan daging olahan bisa menjadi pemicu utama. Olahraga berat itu sendiri akan bisa meningkatkan kadar histamin sementara di tubuh. Ini adalah respons alami tubuh terhadap stres fisik. Nah, kalau habis itu kita makan makanan tinggi histamin, kayak beberapa jenis ikan, bisa-bisa histaminnya jadi kebanyakan di badan. Kombinasi ini bisa memperburuk gejala intoleransi histamin. Gejala reaksinya bisa macam-macam dan nggak enak banget. Mulai dari sakit kepala, mual, hingga ruam kulit dan sesak napas. Ikan yang gampang tinggi histaminnya itu misalnya tuna yang sering kita temui di pasar, makarel, mahi-mahi, teri, dan sarden. Kesegaran itu nomor 1. Pastikan ikan-ikan ini disimpan dengan baik untuk menghindari peningkatan kadar histamin. Kalau pilih ikan-ikan ini, pastikan dari tempat yang terpercaya dan segar banget ya. Ini penting untuk mengurangi risiko reaksi histamin yang tidak diinginkan. Bagian 6. Bahaya merkuri, efek jangka panjang seafood setelah berkeringat. Merkuri itu logam berat yang bisa ada di seafood dalam jumlah beda-beda. Merkuri ini racun buat saraf dan bisa numpuk di badan kita lama-lama kalau sering makan ikan yang kandungan merkurinya tinggi. Ikan besar pemangsa yang hidupnya lama biasanya numpuk lebih banyak merkuri. Contoh ikan tinggi merkuri itu hiu, todak, tenggiri raja, dan beberapa jenis tuna besar kayak tuna mata besar. Kalau terus-terusan pilih ikan tinggi merkuri, bisa-bisa manfaat sehat dari olahraga kita malah jadi berkurang, sayang kan? Lebih sering pilih ikan yang merkurinya rendah aja. Pilihan yang bagus dan rendah merkuri itu, misalnya salmon, ikan kod, udang, nila, sarden, dan tuna kalengan yang jenis light. Makanannya juga divariasiin ya, itu penting. Bagian 7, TikTok jam nutrisi. Waktu ideal makan seafood setelah olahraga. Kalian mungkin pernah dengar istilah jendela anabolik di dunia fitness. Ini katanya waktu penting. Biasanya sih 30 menit sampai 2 jam setelah olahraga. Tapi penelitian baru bilang jendela anabolik ini mungkin lebih lama dari yang kita kira. Jumlah total protein dan nutrisi yang kita makan seharian itu seringnya lebih penting buat pemulihan dan pertumbuhan otot daripada pas-pasan waktu di jam tertentu aja. Time. Kalau mau langsung makan seafood habis olahraga, pilih yang nggak berlemak dan gampang dicerna ya. Atau bisa juga ngemil dikit yang ada protein dan karbohidratnya. Kayak minum protein whey sama pisang. Pas banget setelah latihan. Yang paling penting, dengerin badan kamu sendiri. Sabar itu penting loh, termasuk soal makanan setelah olahraga. Bagian 8. Memilih dengan bijak. Pilihan seafood cerdas. Pas merencanakan makanan setelah olahraga, protein tanpa lemak itu wajib buat perbaikan dan pertumbuhan otot. Seafood bisa jadi sumber nutrisi penting ini yang oke banget. Pilihan seafood terbaik setelah olahraga itu ikan putih tanpa lemak yang dipanggang, dikukus, atau dibakar. Misalnya ikan cod, ikan sebelah, haddock, atau nila. Ikan berlemak kayak salmon porsi kecil juga bagus kok, karena ada omega 3-nya. Tapi mungkin nunggu agak lama, atau porsinya jangan banyak-banyak. Udang dan kerang-kerangan lain kayak simping juga biasanya nggak berlemak, dan pilihan yang bagus. Gabungin sama karbohidrat yang gampang dicerna biar jadi makanan lengkap. Bagian 9, tangkapan terakhir, menguasai seafood untuk pemulihan optimal setelah olahraga. Jadi kesimpulannya nih, seafood itu emang bisa jadi bagian penting dari strategi makan setelah olahraga. Ada protein berkualitas tinggi dan lemak baiknya. Tapi waktu makannya, jenis seafood yang dipilih, dan cara masaknya itu semua penting banget. Penting diingat, reaksi tiap orang bisa beda-beda banget. Kuncinya, coba-coba dengan hati-hati, dan perhatiin gimana reaksi badan kamu sendiri. Makanan seafood yang lebih berat bisa dinikmati nanti. Mungkin 1 atau 2 jam setelah olahraga. Pas pencernaan udah lebih tenang dan siap. Dengan paham cara memasukkan seafood secara bijak ke rencana setelah olahraga, kamu bisa manfaatin kekuatannya buat pulih maksimal dan nikmatin rasanya yang enak sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan semangat.